Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Gafiki Faruk Abadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf pada semester 2 kali ini. Perkenalkan semuanya, saya Nur Hidayanti, saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Pendidikan Agama Islam semester ini. Saya akan mereview sebuah buku sebagai persyaratan dari ujian tengah semester pada semester 2. Baiklah, pasti kalian akan bertanya-tanya, wow, akan mereview buku apa ya? Langsung saja, cekidot. Ini dia. Ini adalah buku yang akan saya review. Buku ini merupakan karangan seorang ulama, seorang ilmuwan, seorang guru besar, yaitu Profesor Dr. Hamka. Siapa sih yang nggak tahu seorang ulama legendaris pada masanya, dan karyanya pun hingga dikenang hingga saat ini. Judul bukunya adalah Tasawuf Modern, yang bertema tentang bahagia itu dekat dengan kita dan ada di dalam diri kita. Wow, luar biasa. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 1939. Diterbitkan oleh Republika Penerbit. Buku ini berjumlah sangat tebal sekali, yaitu 379 halaman. Dan mulai ditulis sejak pertengahan tahun 1937 hingga dimuat di majalah Pedoman Masyarakat. Meskipun demikian, buku ini masih tetap relevan. Walau generasi telah berganti, zaman telah berubah, waktu telah berlalu, tapi tidak akan pernah mengurangi isi makna setiap buku ini. Baiklah, langsung saja saya akan menyebutkan 3 poin penting yang ada di dalam buku ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang catatan biografi dari seorang Hamka. Yang kedua yaitu isi dan makna dari buku ini. Terus yang ketiga akan menarik sebuah kesimpulan. Langsung saja, catatan seorang Hamka. Kepribadian tentang seorang Profesor Dr. Hamka. Nama lengkapnya yaitu Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ini adalah gambar beliau, fotonya beliau. Buku ini pernah terbestseller pada masanya hingga dicetak berulang-ulang oleh penerbit-penerbit di seluruh Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Republika Penerbit. Di dalam buku ini, penulis lebih menekankan kepada pembersihan jiwa, mendidik, dan ketinggian budi akhlak pada manusia, sehingga mendorong pembaca untuk muhasabah diri terhadap dirinya sendiri. Buku ini tidak hanya menguraikan tentang tasawuf saja seperti pada judulnya, Tasawuf Modern, dan buku ini masih tetap relevan dengan kehidupan yang sampai saat ini. Meski sudah ditulis hingga berpuluhan tahun yang lalu, tetapi topik yang dibicarakan tentang bahagia tidak akan pernah selesai diperbincangkan dan selalu diwujudkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bila mendengar kata tasawuf, sebagai masyarakat akan memahaminya bahwa sebuah kehidupan yang menjauh dari dunia dan lebih fokus kepada akhiratnya. Kekayaan dijauhi, kedudukan diabaikan, sehingga hidup sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman seperti ini bisa dipahami di saat kita mengingat datangnya tasawuf pertama kali
di agama Islam, yaitu yang diamalkan oleh seorang sufi yang memilih untuk menjauh dari dunia, menepi dan mengasingkan diri untuk berzikir kepada Sang Ilahi. Karena bagi mereka bahagia adalah ketika mengingat Allah dan merasakan kehadiran Allah ada di sisinya. Seperti hanya di dalam buku tasawuf modern ini, bagaimana diajarkan untuk bertasawuf modern sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sebuah zaman. Mengatur bahagia merupakan salah satu bagian dari muhasabah diri kepada Sang Ilahi untuk tidak terlalu sedih dan gelisah. Bahagia dan celaka itu hanya berpusat pada sanubari, bukan pada zat barang atau zat dohir yang bisa dilihat. Tetapi bahagia itu tidak perlu untuk dicari, hanya akan hadir sendiri yang dekat dengan kita dan yang ada di dalam diri kita. Terdapat macam-macam pendapat dari para ahli tentang definisi bahagia, tentang hakikat bahagia, dan unsur-unsur bahagia. Pertama yaitu ada pendapat dari Hutaita, yaitu bahagia bukanlah mengumpulnya harta benda, tetapi dengan takwa kepada Allah hati sudah merasa bahagia. Lalu juga ada dari Imam Al-Ghazali, yaitu bahagia adalah kelezatan sejati bila mana setiap saat mampu mengingat Allah. Karena menurut Imam Al-Ghazali sendiri, kekuatan kebahagiaan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu kekuatan marah, yang kedua yaitu kekuatan syahwat, dan yang ketiga adalah kekuatan ilmu. Kekuatan marah yaitu bila mana seseorang mampu menahan rasa amarahnya. Yang kedua yaitu kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat yaitu bila mana seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga yaitu kekuatan ilmu, bila mana seseorang mencari ilmu dan bisa mengamalkannya. Dan yang paling familiar adalah pendapat dari ilmuwan dunia, yaitu Aristoteles, yang dikutip dalam buku tasawuf modern ini, yaitu bahagia bukanlah suatu perolehan untuk manusia, tetapi corak bahagia itu bermacam-macam dan beragam. Karena menurutnya bahagia itu bukan mempunyai arti dan satu kejadian, melainkan berlainan coraknya yang menurut tujuan masing-masing kehidupan di setiap manusia. Setelah dari pendapat para ilmuwan, lalu juga ada unsur-unsur bahagia. Di sini para filosof dan ahli tasawuf berbeda pendapat terkait paham susunan bahagia. Yang pertama yaitu paham Pythagoristen dan Plotinisten. Unsur bahagia itu terdiri dari hikmah, keberanian, ifah, dan adil. Lalu yang kedua yaitu paham Aristoteles, yaitu bahagia adalah badan sehat dan panca indera cukup kekayaan, terpuji kepada manusia, tercapai apa yang dicita-citakan, tajam dalam pemikirannya. Bila terkumpul semuanya, tercapailah bahagia yang sempurna, as-sa'adatul kamilah. Lalu ada juga bagian dari bertasawuf modern, yaitu bersifat qanaah. Apa sih qanaah itu? Qanaah adalah selalu menerima dengan cukup, karena orang yang mempunyai sifat qanaah itu telah memagar hartanya yang sekedar apa yang di dalam tangannya dan tidak menjalar dengan pikirannya. Jadi qanaah adalah orang yang menyimpan hartanya atau orang yang memegang hartanya di dalam tangannya, bukan disimpan di dalam hatinya. Seperti dalam buku tasawuf modern ini, qanaah itu mengandung 5 perkara. Yang pertama yaitu menerima dengan rela akan apa yang ada. Jadi itu sederhana apa adanya. Lalu yang kedua yaitu
memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas dan selalu berusaha. Yang ketiga yaitu menerima dengan sabar akan ketentuan dari Tuhan. Yang keempat yaitu selalu bertawakal kepada Tuhan. Yang kelima yaitu tidak tertarik oleh tipu daya dunia, meskipun gemilang dunia yang sangat semewah apapun, tetapi orang yang qanaah tidak akan pernah terhanyut dalam kelalaian dunia. Itulah yang disebut dengan orang yang qanaah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah kekayaan itu lantaran banyak harta? Kekayaan ialah kekayaan yang ada di dalam jiwa. Artinya yaitu diri yang kenyang dengan apa yang ada, tidak terlalu loba dan cemburu. Bukan orang yang meminta lebih atau terus-terusan. Karena kalau masih meminta tambahan, tandanya mereka itu adalah orang yang masih miskin. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qanaatun malun la yanfadu wa kanzul la yaqta. Qanaah itu adalah harta yang tidak akan hilang dan pura simpan yang tidak akan lenyap. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Jabir. Jadi kesimpulan di dalam buku Tasawuf Modern karya Profesor Dr. Hamka ini adalah kita diajarkan bagaimana kita menjadi seorang sufi yang seharusnya atau yang semestinya. Banyak cara yang dilakukan bila mana kita ingin menjadi seorang sufi yang modern pada zaman kini, yaitu dengan meningkatkan intelijen dan kritis dengan tidak meninggalkan dunia yang sebagaimana dilakukan oleh orang sufi pada zaman dahulu. Karena pada kenyataannya kita butuh kedua dunia ini, antara dunia dan akhirat. Karena akhirat adalah kita untuk memetik hasilnya, sedangkan dunia adalah ladang kita untuk hidup di akhirat kelak. Jangan jauh-jauh untuk mencari kebahagiaan kita, karena bahagia itu ada di dalam diri kita. Bahagia itu sederhana, bahagia itu simpel dan mudah. Hanya kita mampu memahami apa arti diri kita sendiri, apa yang diinginkan dalam diri kita sendiri. Sekian review buku Tasawuf Modern karya Profesor Dr. Hamka dari saya. Bila mana terdapat kesalahan kata, kesalahan pemahaman, dan kesalahan dalam mengucapkan setiap kalimatnya, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Akhirul kalam, wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.